dalam kerajaan surga. Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bayi Natal yang kami rayakan pada sore hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada kesempatan sore menjelang malam hari ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti dengan baik, bahkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Ada kuasa lain yang tidak senang ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, yaitu kuasa si jahat. Yaitu kami berdoa, kami mematahkan setiap kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami berdoa Roh Kudus boleh bekerja seluas-luasnya di dalam setiap hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore, saudaraku yang dalam Tuhan. Ya, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, ya tema Natal kita pada sore hari ini adalah maka pulanglah mereka melalui jalan lain, yang diambil dari Matius pasalnya yang kedua ayat yang ke-12. Karena itu saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12. Kita akan baca secara bersama-sama. Silakan membuka HP sucinya. Ada yang bawa Alkitab? Oh, luar biasa. Mari kita membuka di dalam Matius 2 ayat yang ke-12. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Silakan dulu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap tanggal 20-an ke atas di bulan Desember, ini menjadi sesuatu peristiwa atau sesuatu yang saya ingat terus dalam kehidupan saya. Satu bulan yang sangat spesial ya, selain bulan Natal. Tetapi di tanggal 20-an itu sampai tahun baru itu, saudara, ada satu peristiwa yang saya alami dan juga istri saya alami pada waktu itu tahun 2020. Yaitu kami berdua ini terpapar COVID-19. Waktu itu varian Delta lagi ganas-ganasnya. Jadi saya dan istri pada waktu itu terkena COVID-19. Sakitnya bukan sakit yang biasa-biasa, tapi itu kami berdua itu hampir mau lewat, saudara. Hampir mau lewat. Kami berdua diisolasi di satu rumah sakit. Untungnya berdua di rumah sakit itu. Dan kami berdua susah bernafas, jadi harus dipakai dengan alat bantu pada waktu itu. Nah, saudara, di dalam ruangan isolasi itu, saya mengalami ketakutan, istri saya juga mengalami ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Bagaimana dengan hidup kami? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan anak-anak kami? Kami punya anak 3. Saudara, bagaimana kalau kami dipanggil Tuhan, gitu ya? Bagaimana dengan nasib mereka? Itu menjadi satu ketakutan sendiri dalam kehidupan kami. Lalu kami berdoa, kami bergandengan tangan dalam kesusahan pada waktu itu ya. Saling menatap. Saya di sini, dia di sana. Hanya bisa menatap di tempat tidur. Untuk bangun saja susah. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan tolong tunjukkan mujizat-Mu, berikan kami kesembuhan Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Saya masih ingat sekali ya, antara mungkin orang bilang itu halusinasi, saya tidak tahu ya. Tetapi di satu malam saya melihat di depan ranjang saya, ibu saya datang. Ibu saya sudah meninggal. Dengan berpakaian hitam. Orang bilang mau menjemput. Tetapi saudara, syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami berdua boleh disembuhkan Tuhan. Ya. Kami berdua boleh disembuhkan Tuhan. Nah, saudara-saudara di dalam Tuhan, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tidak pernah lepas dari namanya ketakutan, kecemasan dalam hidup ini. Apakah dia orang tua, orang muda, dia terpelajar atau tidak terpelajar. Semua kita pernah mengalami yang namanya ketakutan. Saudara, takut itu sesuatu yang normal, tetapi kalau kita tinggal dalam ketakutan, itu sesuatu yang tidak normal. Saya melihat ada satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas, saudara, kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus itu juga ya. Itu diceritakan di dalam Injil Lukas bagaimana gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan domba pada waktu malam, tiba-tiba malaikat Tuhan berada dekat mereka. Dan firman Tuhan mengatakan mereka sangat ketakutan. Nah, gembala-gembala itu adalah gambaran daripada kita manusia. Kegelapan itu gambaran dari dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Ketika kita tinggal di dalam ketakutan, saudara, kecemasan, keputusasaan, seringkali kita tidak dapat membedakan warna-warni kehidupan ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal yang kita rayakan pada sore malam hari ini melepaskan kita dari ketakutan. Natal yang kita rayakan pada sore menjelang malam hari ini membawa perubahan dalam kehidupan kita. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca, saudaraku, di dalam Matius pasal 2, itu kisah tentang orang Majus. Ya. Begitu juga terjadi dalam kehidupan orang-orang Majus ini. Ketika mereka melihat bayi Yesus, saudaraku, saudara membaca dalam ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, dikatakan dalam ayat yang ke-11 dalam Lukas, Matius pasalnya yang kedua ayat 11, saudara, dikatakan mereka menyembah Yesus ketika mereka masuk, ya, mereka menyembah Yesus sang bayi Natal itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur, saudara. Lalu ketika mereka ingin pulang, tiba-tiba mereka mendapat mimpi. Dan saya percaya mimpi itu datang dari Tuhan. Seperti yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-12. Orang Majus ini diperingatkan oleh Tuhan dalam mimpi supaya mereka pulang ke negeri mereka tidak melalui jalan yang sama. Tetapi dalam mimpi itu mereka diminta untuk melalui jalan yang lain, saudara. Bukan jalan yang sama ketika mereka datang. Tetapi dalam mimpi itu mereka diperintahkan, diminta untuk pulang ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Dan saya melihat ada satu ketaatan yang mereka lakukan di situ, saudara. Orang Majus ini adalah orang pintar, orang yang berhikmat dari timur. Orang Persia atau negeri Iran sekarang. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu merubah kehidupan daripada orang-orang Majus ini. Kelahiran Yesus Kristus merubah kehidupan dan rencana daripada orang-orang Majus ini. Saudara, mengapa Tuhan melalui mimpi mengatakan kepada orang Majus, pergi pulang ke tempat kalian ini melalui jalan yang lain? Sebab kalau melalui jalan yang sama, saudara kalau sudah membaca kisah dalam Matius pasal yang kedua, ketika orang Majus bertemu dengan Raja Herodes, kan Raja Herodes bilang begini, ya, nanti kalau kalian ketemu dengan bayi atau dengan raja yang baru lahir itu, kalian selidiki dengan baik, lalu nanti kalian kembali lagi kepada saya.
supaya saya datang kepada bayi itu dan menyembah dia juga. Itu rencana jahat Herodes. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa kelahiran Yesus Kristus ini dapat merubah kehidupan kita? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan bagi kita pada malam hari ini. Yang pertama, karena di dalam kelahirannya ada berita sukacita besar. Itu pertama. Jadi mengapa kelahiran Yesus Kristus dapat merubah kehidupan kita? Karena di dalam kelahirannya ada berita sukacita besar. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, pasal yang kedua yang ke-10, di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi malaikat Tuhan berbicara kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kelahiran Yesus Kristus bukan satu berita menyedihkan, bukan berita yang membuat kita menangis, kesedihan, tetapi kelahiran Yesus Kristus adalah satu berita sukacita yang besar. Sukacita bukan hanya bagi saya, bagi saudara pribadi, bagi keluarga saudara, tetapi dikatakan firman Tuhan satu sukacita untuk seluruh bangsa. Nanti untuk semua orang. Dan karena itu saudara yang dalam Tuhan, kita lihat dunia hari ini penuh dengan berita-berita yang menakutkan. Berita yang membuat kita khawatir, berita kesusahan, berita peperangan, bencana alam, sakit penyakit, kecelakaan, kelaparan, krisis global, dan lain sebagainya. Tetapi dengan kelahiran Yesus Kristus, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kelahirannya adalah satu berita sukacita besar, kabar baik, berita kemenangan, berita kepastian, keselamatan dalam kehidupan yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Jadi kelahiran Yesus Kristus membuat hidup saya dan saudara menjadi berarti. Amin, saudaraku. Amin. Saudara yang belum mengenal Tuhan, hidupnya tidak berharga di mata Tuhan, tetapi ketika mengenal Tuhan, saudara menjadi satu pribadi yang berharga di mata Tuhan. Saudara diampuni dosa-dosanya, saudara mendapat hidup yang kekal. Di dalam Dia kita menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu, pesan Natal pada kesempatan sore hari ini, mari hadirkan Yesus dalam hati kita dengan sungguh-sungguh, agar kita bisa memberikan dampak bagi dunia ini, menjadi garam dan terang. Kelahiran Yesus Kristus itu berarti bagi kita adalah melahirkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan, menghasilkan jiwa-jiwa yang baru bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama. Mengapa kelahiran Yesus mengubah kehidupan kita? Karena di dalam kelahirannya ada berita sukacita yang besar. Yang kedua, hal yang kedua, saudaraku, mengapa kelahiran Yesus Kristus dapat mengubah kehidupan kita? Karena yang untuk menyampaikan kesaksian.
Ki Yesus hebat